Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mandego Suryadipayana dengan NPM 058 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan materi Programming Arsitektur, mata kuliah metode perancangan arsitektur 1. Terdapat poin pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada pengertian programming, kedua proses program, yang ketiga konsep arsitektur, yang keempat teknik presentasi konsep, yang kelima penyusun program ruang, dan yang terakhir analisis tapak. Pertama ada programming arsitektur. Programming arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain, dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Yang kedua ada proses program. Dalam proses program terdapat identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah, menentukan tujuan merupakan hal yang penting. Hal ini harus dapat mempresentasikan apa yang ingin dicapai oleh klien dari hasil rancangan atau desain nantinya, serta mempresentasikan mengapa klien menginginkan hal itu. Setelah tujuan berhasil dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses merancang adalah mengumpulkan fakta dan menganalisisnya. Yang kedua ada konsep. Konsep desain adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana dan tujuan, pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Di bawah itu merupakan contoh konsep desain Falling Waterhouse karya Frank Lloyd Wright. Yang ketiga ada skematik desain. Skematik desain adalah proses yang dilakukan seorang arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bangunan. Di bawahnya juga terdapat tahapan skematik desain dan contoh gambar skematik desain. Yang ketiga ada konsep arsitektur. Konsep dalam arsitektur dapat mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan. Konsep juga mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konsep, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi konsep merupakan bagian penting dari perencanaan arsitektur. Terdapat 5 konsep dalam arsitektur. Yang pertama ada konsep analogi. Itu contohnya ada Bird Nest Stadium di Beijing, Cina. Yang kedua ada konsep metafora. Contohnya ada Museum Toilet Suwon di Korea Selatan. Yang ketiga ada konsep esensi atau hakikat. Itu contohnya ada TVA Flight Center di New York. Yang keempat ada konsep pragmatik. Itu contohnya ada The National Air and Space Museum di Washington. Dan yang terakhir ada konsep utopia. Itu contohnya ada China Central Television Headquarters di China. Yang keempat ada teknik presentasi konsep. Skema warna. Penggunaan warna yang tepat akan membuat tampilan slide presentasi menjadi terlihat bagus, konsisten, mudah diikuti sehingga membantu menguatkan pesan yang disampaikan kepada audiens. Pada skema warna juga terdapat kontras. Jika semisal kita menggunakan background gelap, lebih baik kita menggunakan teks berwarna putih atau kekuningan. Begitupun sebaliknya, jika kita menggunakan background yang terang, kita bisa menggunakan teks yang berwarna biru gelap, abu-abu gelap, atau kecoklatan. Pada skema warna ini kita juga harus mengenali audiens. Jika audiens yang kita tuju berusia kurang dari 35 tahun, kita bisa menggunakan banyak warna yang agak hangat. Begitupun sebaliknya, jika audiens yang kita tuju berusia lebih dari 35 tahun, kita bisa memperbanyak menggunakan warna yang cool atau dingin. Yang kedua ada penentuan font. Pemilihan font untuk presentasi juga sangat berpengaruh pada kenyamanan audiens. Font yang digunakan dalam slide presentasi harus dapat dibaca dengan jelas oleh audiens. Ukuran font juga harus disesuaikan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Hindari contoh penggunaan font di bawah ini. Yang pertama itu ada font yang sulit dibaca audiens. Yang kedua ada font terlalu kecil, dan yang ketiga ada font yang terlalu besar. Yang ketiga ada kontras, repetition, element, dan proximity. Kontras berfungsi untuk menciptakan perbandingan dan membuat sesuatu jadi lebih menarik.
Repetition atau pengulangan merupakan menciptakan harmoni dalam keseluruhan slide presentasi. Yang ketiga ada alignment, gunakan perataan yang konsisten untuk menjadikan slide tampil indah sekaligus profesional. Dan yang terakhir ada proximity, dekatkan elemen yang merupakan satu kesatuan dan beri jarak dengan elemen yang menjelaskan hal berbeda. Yang keempat ada olah gambar. Peran gambar sangat penting dalam presentasi, khususnya untuk arsitektur. Dengan adanya gambar dapat memudahkan audiens untuk membayangkan suatu hal yang kita presentasikan. Selain itu, adanya gambar pada presentasi membuat presentasi itu lebih informatif dan tidak akan membuat orang yang melihatnya menjadi bosan. Yang kelima ada olah animasi. Penambahan animasi bertujuan untuk membuat presentasi lebih menarik untuk disimak serta mudah dipahami. Cukup tambahkan beberapa animasi sederhana agar tidak membuat distraksi terhadap audiens yang dapat mengganggu fokus. Dan yang terakhir ada ringkasan. Selalu buat ringkasan atau kesimpulan dari presentasi. Dengan demikian, audiens dengan mudah mengingat kembali seluruh poin penting yang dibahas pada presentasi sebelumnya. Yang kelima ada penyusun program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Terdapat 7 tahap penyusun program ruang. Yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruang. Yang kedua ada hubungan ruang. Itu ada contoh program hubungan ruang. Yang ketiga ada kelompok ruang. Pada tahap kelompok ruang ini, semua ruang akan dikelompokkan sesuai urgensinya masing-masing menjadi 3 jenis, yaitu ruang utama, ruang penunjang, dan ruang pendukung. Yang keempat ada sifat dan syarat ruang. Pada sifat ruang menyatakan dalam sifat privat, semi-privat, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Yang kelima ada besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang. Yang keenam ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruang. Dan yang terakhir ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan modal transportasi. Dalam fungsi yang kompleks, sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Yang terakhir ada analisis tapak. Analisis tapak merupakan bagian dari proses pemrograman yang bertugas mengeksplorasi dan menjelaskan kondisi existing atau konteks di mana suatu desain sedang dikerjakan. Pada tahap analisis tapak ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, perhitungan kebutuhan set. Pada tahap ini kita akan menghitung KDB, KLB, FAR, dan apapun itu yang berhubungan dengan set tersebut. Yang kedua, penentuan alternatif set. Alternatif set adalah beberapa set yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama, yang memiliki potensi sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Yang ketiga, penetapan set terpilih. Pada tahap ini, set yang berpotensi pada tahap sebelumnya akan diseleksi kembali sesuai kebutuhan, lalu ditetapkan set mana yang akan digunakan. Yang terakhir ada kondisi existing. Kondisi existing set adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan set terpilih. Pemahaman mendalam atas informasi tentang keberadaan dan keadaan set ini merupakan salah satu faktor penentu tercapainya rancangan yang efektif, sesuai dengan tujuan perancangan dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.